Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Inayatur Rasyidah, atau kalian bisa panggil saya Brosi. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Tapi kali ini saya akan memberi materi mengenai MPLS. Apa itu MPLS? MPLS adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Agar pemberian materi MPLS ini berjalan dengan lancar, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum kita memulai berdoa, marilah kita membersihkan atau merapikan lingkungan sekitar kita sebagai bentuk kesungguhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi wallahu yuhibbul mutahhirin, yang artinya Allah itu sangat menyukai kebersihan. Maka dari itu saya persilahkan kalian untuk membersihkan pakaian atau merapikan pakaian dan membersihkan lingkungan sekitar kalian. Oke, karena sudah rapi semua, maka saya akan mulai memimpin doa. Al-Fatihah. Kemudian dilanjut doa awal belajar sesuai tradisi YPM. Silahkan ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian silakan berdiri semuanya. Kita baca ikrar sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya karena di awal tadi saya sudah memperkenalkan diri saya, tapi saya tidak tahu nama kalian satu-satu siapa. Nah, karena siswanya di sini itu ada banyak, maka saya ingin kalian menaruh nama atau menuliskan nama di sebuah kertas. Maka dari itu kalian keluarkan satu buah kertas dulu ya. Oke, kalau sudah mengambil sebuah kertas, maka kertas itu silakan dilipat menjadi dua bagian. Kalau sudah dilipat menjadi dua bagian, maka kalian buka lagi lipatan itu atau kalian kembalikan ke bentuk semula. Kemudian kalian lekuk atau kalian lipat sampai menuju lekukan yang tadi kalian buat ya. Kemudian yang satunya juga. Kalau yang satunya sudah, kemudian nanti kalian bentuk atau kalian lipat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke? Kalau sudah selesai, kalian tinggal menuliskan nama kalian di sini, lah di sini atau di sebelah sini. Oke? Yang penting nanti namanya ada di depan, ya. Tuliskan nama kalian dengan pulpen atau dengan spidol ya. Jangan dengan pensil. Kenapa? Karena kalau dengan pensil nanti tidak kelihatan. Oke? Kalau sudah, nanti silahkan kalian beri beban di sini agar kertas ini bisa berdiri tegak. Ya, baik itu dikasih pulpen, penghapus, tipu, atau kotak pensil atau apapun itu yang mempunyai berat. Ya,
taruh di tengah sini agar kertasnya bisa berdiri tegak. Oke. Nah, karena sudah selesai semua menyelesaikan nama di kertas, maka silahkan fokus lagi ke saya. Anak-anakku, agar kegiatan MPLS kali ini mendapatkan manfaat saat kita menghadapi pandemi, baik itu dari diri kita, untuk orang tua kita, atau untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia ini, maka marilah kita sholat bersama-sama. Sholawat yang akan kita lantunkan bersama-sama ini adalah sholawat yang sering kalian dengar ketika pujian sholat maghrib, ya, namanya sholawat Tibbil Qulub. Silahkan didengarkan terlebih dahulu video yang akan saya putar selanjutnya. Mari kita baca sholawat bersama ya. Anak-anakku semuanya, sholawat Tibbil Qulub ini memberi banyak manfaat untuk kita semua, terutama dapat mencegah kita dari berbagai penyakit di saat pandemi ini, baik untuk diri kita sendiri, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, maupun tetangga di sekitar kita. Jadi dengan melantunkan sholawat Tibbil Qulub ini, kita sudah melaksanakan bakti kita kepada orang tua kita dan guru-guru kita, juga berbuat baik kepada saudara dan tetangga-tetangga di sekitar kita, sehingga kita akan diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai keinginan kita. Karena apa? Karena Allah itu sangat menyukai orang yang berbakti kepada orang tua dan guru, juga orang yang bertaubat. Sehingga dengan kata lain,
Allah akan memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya mengenai manfaat sholawat di hidup, maka saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa yang menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita bahagia? Kemudian yang kedua, coba kalian sebutkan apa yang akan menjadi jalan kemudahan kita untuk mencapai keinginan kita. Dan yang ketiga, yakni apa yang perlu kita perbanyak agar kita memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Oke, betul semua. Di masa pandemi ini, saya berharap kalian semakin banyak membaca sholawat agar kalian terhindar dari segala mara bahaya dan juga penyakit. Nah, selain itu, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ada yang tahu protokol kesehatan apa saja yang wajib kita lakukan atau terapkan di Indonesia ini? Ya, betul, ada 5M. Tapi di lingkungan YPM ini ada 7M yang harus kalian terapkan, yang akan saya jelaskan dalam sebuah tayangan PPT. Oke, di sini saya akan menjelaskan protokol kesehatan yang menjadi pembeda antara prokes untuk umum dan prokes untuk warga YPM sendiri. Nah, bisa dilihat pada gambar yang seharusnya kita disiplin terapkan 5M, maka di YPM ini kita harus disiplin menerapkan 7M. Nah, dari gambar mana yang beda? Coba kalian lihat. Ya, betul. Itu ada di nomor 6 dan 7. Di mana nomor 6 itu kalian harus menghindari makan bersama dan harus mengisi Monkes. Apa itu penjelasan Monkes? Saya akan bahas satu-satu. Oke, prokes yang pertama yakni kita harus memakai masker dengan benar. Nah, pemakaian masker yang benar itu ditunjukkan oleh orang yang memakai kerudung hitam atas, di mana maskernya itu menutupi hidung dan dagu, dan maskernya harus rapat ya. Pemakaian yang tidak benar yakni ketika masker itu berada di atas kepala atau dipakai layaknya memakai bandana. Kemudian pemakaian yang salah juga itu ada pada orang berkerudung hitam bawah, di mana dia memakai masker di leher. Dan paling tidak boleh lagi kalau kita tidak memakai masker sama sekali. Prokes yang kedua yang harus kalian lakukan yakni sering-sering untuk mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena kita tidak tahu apakah tangan kita ini higienis dari bakteri ataupun virus. Nah, cara mencuci tangan yang benar yaitu harus memakai sabun ya. Kalau misal kalian tidak menemukan air atau sabun, kalian bisa jaga-jaga membawa hand sanitizer dimanapun kalian berada. Prokes yang ketiga yang harus kalian terapkan yakni dengan menjaga jarak. Meskipun kalian berbicara, tetap harus menjaga jarak dan harus tetap memakai masker ya. Protokol kesehatan selanjutnya yang harus kalian terapkan yakni untuk tidak berkerumun, baik itu di dalam sekolah atau di luar sekolah. Ataupun misal ada konser, kalian diharapkan untuk tidak ikut dalam kerumunan konser tersebut. Prokes selanjutnya yakni kalian diharapkan untuk mengurangi mobilitas. Kalau kalian tidak ada kepentingan apapun di luar, diharapkan untuk tidak keluar rumah. Alangkah lebih baik kalian menikmati waktu kalian di dalam rumah bersama keluarga. Oke, selanjutnya yakni kalian diharapkan untuk menghindari makan bersama. Misalnya pada saat bulan puasa kebanyakan dari kalian ingin melakukan buka bersama satu kelas ya. Itu tidak baik. Karena apa? Karena nantinya dikhawatirkan ada pengunjung
di tempat makan tersebut yang terkena virus dan kalian tidak sadar bahwa orang tersebut menularkan virus itu kepada kalian, dan nantinya jika kalian tertular dan dibawa ke rumah, maka orang tua atau keluarga kalian akan ikut tertular juga. Nah, protokol kesehatan yang paling akhir dan yang paling utama ada di lingkungan YPM, yakni kalian diwajibkan untuk mengisi monitoring kesehatan atau disingkat Monkes, di mana monitoring kesehatan ini dibuat oleh YPM untuk mengetahui keadaan kalian setiap harinya. Apakah kalian pada hari itu batuk, atau demam, atau pusing, atau mengeluhkan apapun yang ada di tubuh kalian. Kemudian apakah kalian sebelumnya itu pernah melakukan kumpul-kumpul dengan banyak orang atau tidak. Nah, nanti ketika kalian sudah mengisi Monkes tersebut, kalian akan mendapat kesimpulan bahwa kalian itu diperbolehkan masuk sekolah. Misal ada tatap muka, boleh masuk sekolah atau tidak, sehingga kalian tidak membahayakan siswa yang lain atau guru yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kalian sudah paham bukan bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan di lingkungan YPM, yakni dengan disiplin menerapkan 7M dan tetap selalu istiqomah membaca sholawat. Agar kalian lebih menjiwai untuk bersolawat, maka saya akan memberikan sebuah tayangan video, di mana tayangan video ini akan menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya, sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya, tapi beliau tidak pernah minta, mengemis, tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja, dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar, karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sa' kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sa'. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sa' pertama utang anda, 20 sa' kedua untuk apa?
Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW? Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa', dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah melihat video tayangan tentang bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin melakukan atau memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dikejar dan ditarik hutang? Apakah beliau marah? Apakah beliau lari? Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhutang ke pendeta Yahudi? Kenapa tidak kepada umatnya saja, umat kaum muslimin? Nah, yang ketiga, yakni bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pendeta tersebut menarik hutang kepada beliau. Tayangan video tersebut, Rasulullah telah mencontohkan bahwa dengan akhlak baik beliau dalam menerima perlakuan pendeta Yahudi dapat menyebabkan pendeta Yahudi tersebut masuk Islam. Hal ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut dijadikan suri tauladan dalam melaksanakan kehidupan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis telah dijelaskan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa harus akhlak? Karena akhlak nantinya akan menyebabkan orang menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajakan kita, bahkan mencari kita untuk menjadi temannya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan akhlak itu? Ada yang tahu? Ya, akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain. Nah,
kalian sering dengarkan kalau misal ada anak yang melakukan perbuatan jelek, nanti dia akan dikatakan, oh tidak punya akhlak dia. Nah, itulah kenapa akhlak itu lebih penting dari segalanya. Kemudian agar terbentuk akhlak, maka di YPM ini dibuat sebuah peraturan sebagai pembiasaan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ada apa saja peraturan yang ada di YPM ini? Yang pertama yakni peraturan tentang kegiatan belajar mengajar, di mana siswa wajib membaca Al-Quran. Kenapa wajib membaca Al-Quran? Karena syafaat Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Di mana dalam hadis telah dijelaskan bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yakni siswa diwajibkan untuk KPI. Apa itu KPI? KPI itu kecakapan penerapan ibadah. Dengan mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk nantinya saat dewasa, yaitu menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari telah dijelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Nah, contoh penerapan KPI ini seperti adab ketika kita sholat berjamaah, atau adab ketika ada yang meninggal di lingkungan sekitar kita, dan lain sebagainya. Nah, tata tertib umum di lingkungan YPM ini yakni siswa diharapkan bersalaman dengan guru saat datang maupun pulang. Karena di masa pandemi ini kita dilarang untuk bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain, maka alternatif pengganti untuk berjabat tangan di tengah pandemi ini adalah yang pertama dengan membungkukkan badan ke depan, yang kedua salam dada, yang ketiga melambaikan tangan disertai senyuman, dan yang terakhir yakni dengan salam namaste. Nah, peraturan selanjutnya yakni siswa mengucapkan dan atau menjawab salam, tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa lainnya, atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Meskipun kita di rumah ada masalah atau dengan teman ada masalah, maka kita bisa tersenyum. Kenapa kita harus tersenyum? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menjelaskan bahwa tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatan. Senyummu itu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Kita harus menebarkan kebaikan dengan cara bersenyum. Meskipun kita tidak bisa bersedekah dengan uang, maka kita bisa bersedekah dengan senyum. Karena senyum itu sedekah paling sederhana yang bisa kita tebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, peraturan tata tertib di lingkungan kita YPM ini wajib kita taati dengan baik, karena nantinya tata tertib umum yang ada di YPM ini dapat mengurangi kesalahan dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, tentunya setelah materi selesai, kalian mendapatkan penugasan untuk dikerjakan. Penugasannya berupa kalian menuliskan terlebih dahulu lafaz Muhammad, kemudian kalian menuliskan cita-cita kalian, kemudian apa yang melatar belakangi kalian untuk memiliki cita-cita tersebut,
dan sejauh mana informasi yang kamu ketahui tentang cita-cita tersebut dan apa rencana kalian untuk mencapainya. Dan yang terakhir adalah usaha yang sudah kalian lakukan sejauh ini untuk menggapai cita-cita tersebut. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan? Jika tidak, saya akan memberi kesimpulan dari materi PLS kali ini. Jadi ketika kita ingin menjadi bahagia dan sukses, maka kita harus meniru akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita berupa kemudahan dalam mencapai cita-cita. Untuk itu, langkah awal untuk meniru akhlak Nabi Muhammad SAW yakni dengan memperbanyak sholawat padanya. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan dan memberi kesempatan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faghfirhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.